Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Reaction. Di video kali ini kita akan melihat dari kami channel ya guys ya, bahwa hacker-hacker Indonesia dan Malaysia ini bisa menjebol websitenya Israel. Bahkan Presiden Israel sendiri sangat marah besar. Saya penasaran videonya guys. Sebelum kita saksikan tayangannya, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Indonesia retas dan hancurkan situs Israel. Israel marah karena situs-situs mereka dibombardir oleh para peretas yang mayoritas dari Indonesia. Karena masalah tersebut, orang-orang Israel mengatakan agar orang-orang Indonesia tidak mencampuri urusannya dan para hacker tanah air tidak menyerang website-website di negara mereka. Past week, millions of Israelis were forced into bomb shelters as missiles rained down on our cities. Many more have been wounded. You know, and I know, no country will tolerate this. Israel has responded forcefully to these attacks, and we will continue to. Israel has responded forcefully to these attacks, and we will continue to respond forcefully until the security of our people is reinstated and restored. Jika tidak, negara Israel akan menyerang Indonesia sama dengan saat mereka menyerang Palestina. Hal tersebut disampaikan dari Presiden Israel, yaitu Reuven Rivlin, saat ditemui awak media di Yerusalem. Israel bisa saja menghentikan aksinya jika negara Indonesia tidak ikut campur masalah negara Israel, kecuali itu perintah atau gabungnya Indonesia dengan PBB. Kalau hanya relawan maupun sekelompok orang yang kami anggap ilegal, kami tidak akan segan-segan membuat nasib sama dengan Palestina, ujar Reuven Rivlin, dikutip merdeka.com. Wow, bernasib sama dengan Palestine guys. Halo, Zionis ini sudah merasa paling hebat ya guys ya, mengancam Indonesia akan bernasib sama dengan Palestina. Sepertinya mereka ini sudah sangat jengkel dengan hacker Indonesia yang hebat ini. Kita lanjutkan lagi videonya ya guys. Dan dari kami anak bangsa untuk Islamic State, kami mewakili suara anak bangsa yang sangat murka atas kekejaman. Wahai manusia yang tidak punya hati nurani, apakah kalian buta? Apakah kalian bisu? Di mana rasa kemanusiaan kalian? Kenapa kalian membunuh sesama manusia yang tidak bersalah dan tidak berdosa? Benar. Mereka itu manusia, bukan hewan. Kami sangat marah atas kekejaman yang kalian lakukan pada umat manusia yang ada di dunia ini. Dalam video ini, kami memberikan pesan kepada dunia bahwa kami tidak takut akan ancaman ini. Kami Anonymous Indonesia siap membantu dunia dalam upaya berlawan dengan ini. Zipi Livni, mantan Menteri Luar Negeri Israel, mengatakan ia khawatir Israel berada di ambang pertempuran dengan dunia muslim. Ini cukup menarik sekali ya guys. Israel di ambang perang dengan dunia muslim. Waduh, jika perang dengan seluruh muslim di dunia ini, pikir-pikir berjuta-juta kali ya guys ya. Pikir-pikirlah bertriliun sekali lah gitu maksudnya guys. Mungkin bisa remuk negaranya guys. Muslim di seluruh dunia ini sangat banyak sekali guys. Kok bisa-bisanya mereka bilang diambang peperangan dengan muslim ya. Kita lanjutin lagi guys ceritanya. Pernyataan Livni muncul di tengah ketegangan terbaru antara Israel dan Palestina di Komplek Al-Aqsa yang memancing kecaman serius dari dunia muslim. Israel satu langkah menjauh untuk mengubah konfliknya melawan orang-orang Palestina dan menjadi peristiwa negara Muslim melawan negara Israel.
kata Livni dalam sebuah wawancara dengan media Israel seperti diikuti dari laman Yerusalem Muslim. Indonesia akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Cermati perkembangan baru yang terjadi. Indonesia juga mengecam meluasnya ketegangan dan kekerasan, khususnya di jalur Gaza, yang menyebabkan puluhan korban jiwa warga sipil yang tidak berdosa. Jadi saya pribadi warga negara Indonesia ya guys ya, sangat bangga dengan Indonesia karena Indonesia itu cinta damai ya guys ya. Perlu diketahui, hacker Indonesia akan selalu dan terus meretas semua situs-situs dan jaringan Israel jika tidak berhenti serang Palestina, seperti dikutip dari salah satu situs siber NKRI. Kelompok hacker Malaysia meretas 5.000 CCTV Israel termasuk rumah dan gedung pemerintah. Jadi kelompok Malaysia juga meretas 5.000 CCTV rumah dan gedung pemerintahannya ya guys ya. Wow, ini keren banget ini Malaysia guys. Menyusul jatuhnya Anonymous Malaysia, sekelompok peretas Malaysia lainnya kini menghebohkan media sosial. Dragon Force Malaysia rupanya telah meretas berbagai jaringan CCTV Israel, termasuk tempat tinggal dan lembaga pemerintah. Mereka menggunakan akun Facebook mereka untuk memamerkan apa yang tampak, seperti banyak warga Israel di rumah mereka. Halo Israel, lebih dari 5.000 CCTV diretas termasuk gedung-gedung pemerintah dan sangat rahasia. Kami lebih dekat dari yang Anda pikirkan. Gambar membahayakan CCTV dan sejadah, tulis mereka di halaman Facebook. Dragon Force Malaysia yang menggambarkan diri mereka sebagai formasi untuk perang dan pertempuran rakyat Malaysia melakukan pertasan di bawah Ops Bedil yang secara kasar diterjemahkan menjadi operasi senapan seiring dengan berlanjutnya situasi Israel-Palestina. Tampak pula beberapa foto dari CCTV yang mereka retas kemudian diunggah melalui akun Facebook mereka. Gempur Palestina, dengan senjata canggih, kekuatan Israel masih kalah jauh dengan Indonesia. Aksi brutal Zionis Israel terhadap bangsa Palestina terus berlanjut. Ratusan warga Palestina tewas akibat bom-bom yang dijatuhkan dari jet-jet tempur pasukan Zionis. Sementara kelompok Hamas terus melancarkan serangan dengan berbagai jenis roket yang diluncurkan dari jalur Gaza. Bak gajah melawan semut, kekuatan kelompok Hamas jauh tertinggal dengan mesin-mesin tempur Israel yang dilengkapi tank Merkava dan Israel. jet tempur siluman Karena Israel ini F-35 Lightning II. persenjataannya lebih banyak daripada Palestina ya guys. Global Firepower tahun 2021. Israel berada di peringkat 20 dunia dengan populasi 8.755.475 orang. Israel memiliki pasukan militer sebanyak 643.000 orang. Sebentar guys. Jadi Israel ini peringkat 20 dunia ya guys ya. Dengan populasi 8.675.475 orang. Dan pasukan militernya itu hanya 643.000 orang. Kita lihat lagi selanjutnya guys. Negara Zionis ini mempunyai 595 pesawat udara yang meliputi lebih dari 250 pesawat tempur, sebanyak 23 pesawat udara digunakan untuk misi khusus serta 48 helikopter serbu. Alat tempur darat Israel juga bukan main-main, yakni 1.650 tank, 7.500 kendaraan tempur, 650 artileri, serta 100 pelontar roket. Israel ini memiliki 595 pesawat udara termasuk 250 pesawat tempur guys. 23 pesawat udara dan 48 helikopter. Alat tempurnya yaitu 1.650 tank, 7.500 kendaraan tempur, 650 artileri, dan 100 pelontar roket. Jika dibandingkan persenjataan udara dan darat, persenjataan laut Israel ini sedikit ya. Israel memiliki 4 unit Corvette, 5 kapal selam, dan 48 kapal patroli.
Nah, kita bandingkan nanti dengan Indonesia ya guys ya. Kita lanjutkan lagi videonya guys. Namun apabila dibandingkan kekuatan udara dan darat, persenjataan laut Israel terbilang sedikit. Israel hanya memiliki 4 unit korvet, 5 kapal selam, dan 48 kapal patroli. Sementara itu, Global Firepower menempatkan Indonesia pada peringkat 16 kekuatan militer dunia atau 4 tingkat di atas Israel. Indonesia tercatat memiliki 1.080.000 pasukan militer aktif dengan 400.000 personel aktif. Wow, banyak sekali ya guys. Nah, jadi Indonesia ini mempunyai kekuatan peringkat 16 dunia atau 4 tingkat di atas Israel. Indonesia memiliki militer 1.080.000 militer ya guys. 1.080.000 militer aktif dan 400.000 personil aktif. Wow, kan sangat banyak ya guys ya. Berbeda jumlahnya. Kita lanjutkan lagi videonya. Indonesia dan Turki mengutuk keras pelanggaran dan agresi berulang kali yang dilakukan Israel dengan menargetkan warga sipil di seluruh wilayah Palestina, khususnya di Yerusalem Timur dan jalur Gaza, yang telah menyebabkan penderitaan bagi banyak orang, termasuk perempuan dan anak-anak. Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengatakan Indonesia dan Turki siap bekerja sama, menggalang dukungan global untuk menekan PBB agar menghentikan agresi Israel ke Palestina tersebut. Hal ini diungkapkannya usai berkomunikasi lewat sambungan telepon dengan Ketua Parlemen Turki, Mustafa Şentop. Kami menekankan pentingnya Indonesia dan Turki bekerja sama, menggalang dukungan global, khususnya dari negara-negara berpenduduk Muslim yang tergabung dalam organisasi kerjasama Islam Indonesia atau dan OI, Turki ya guys ya. maupun organisasinya lainnya, guna menekan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera mengeluarkan resolusi mengutuk dan menghentikan agresi Israel terhadap Palestina, ujar Bamsud dalam keterangannya Selasa 18 Mei 2021. Bamsud menegaskan Indonesia mengecam tindakan Israel yang juga menduduki wilayah dan merampas bangunan-bangunan di pemukiman warga Palestina di wilayah tepi barat, termasuk Yerusalem Timur. Nah guys, kalian dengarkan bahwa Indonesia itu mengutuk keras Israel. Israel itu menduduki dan merampas bangunan di pemukiman warga Palestina, yaitu di wilayah tepi termasuk di Yerusalem Timur ya. Tindakan Israel, kata dia, harus dihentikan sesegera mungkin untuk meredakan situasi dan menghentikan jatuhnya lebih banyak korban benar. jiwa. Sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, saya mendukung upaya pemerintah Indonesia dan pemerintah Turki saat ini yang telah menyuarakan keadilan bagi Palestina melalui berbagai forum internasional. Saya juga berharap bahwa persatuan negara-negara organisasi kerjasama Islam perlu terus dijaga untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Indonesia selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina sehingga tercapainya perdamaian berdasarkan two-state solution, ujar Bamsud. Nah, jadi Indonesia mendukung penuh untuk menjaga perdamaian Palestina. Kita sangat bangga bahwa Indonesia ini sangat cinta damai. Bamsud kembali mengingatkan bagaimana Palestina dan Indonesia sudah saling mendukung kemerdekaan masing-masing sejak tahun 1944 setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Jadi Indonesia dan Palestina ini ya guys ya, sudah saling mendukung kemerdekaannya masing-masing di tahun 1945. Berarti pada zaman Presiden Soekarno-Hatta ya guys ya. Kita lanjutkan lagi videonya guys. Presiden Soekarno kembali menegaskan selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel, jelas Bamsud. Lebih lanjut, Bamsud juga menyesalkan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyatakan penghentian serangan tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Bahkan menegaskan serangan Israel ke Gaza terus berlangsung dengan kekuatan penuh. Padahal Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Antonio Guterres,
dalam pembukaan sidang Dewan Keamanan PBB telah mendesak Israel dan kelompok Hamas untuk segera menghentikan serangan. Berbagai negara dunia seperti Qatar, Mesir, Jerman, Malaysia, Brunei Darussalam, dan bahkan pemimpin umat Katolik Paus Fransiskus juga sudah menyerukan agar serangan bisa segera dihentikan, ungkapnya. Lebih lanjut, Bamsud memaparkan Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan sebanyak 197 warga Palestina tewas, termasuk 58 anak-anak dan 34 perempuan. Israel mengatakan sebanyak 10 warganya tewas, termasuk 2 anak-anak. Butuh peran konkret dari PBB maupun negara besar seperti Amerika, Rusia, maupun negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI seperti Indonesia, Turki, Mesir, dan Qatar agar gencatan senjata antara Hamas, Palestina dengan Israel bisa segera terwujud sehingga tidak lagi memakan korban jiwa. Nah, itulah guys ya video hacker-hacker Indonesia dan Malaysia ini kemampuannya luar biasa. Bisa menjebol website Israel, menembus CCTV bangunan rumah dan pemerintahannya guys ya. Presidennya sangat marah sekali dan sangat jengkel kepada hacker-hacker ini. Bahkan presidennya sendiri mengancam bahwa Indonesia berhenti menjebol hack atau menghack website negara Israel itu ya guys. Jadi video ini cukup luar biasa, cukup menarik kalau saya lihat. Bagaimana menurut kalian kemampuan hacker Indonesia dan Malaysia? Bagi saya hacker Indonesia dan Malaysia ini sangat luar biasa. Nah, menurut kalian bagaimana? Silahkan komen di bawah ini. Terima kasih. Bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.